pelan-pelan aja Pak jalannya, jangan buru-buru. Ya jalannya nggak rata, ya. Apa masih pelan-pelan, jangan buru-buru. Umumnya kalau orang ini udah divonis stadium 4 itu, kanker stadium 4 itu kan ya udah agak susah lah ya. Tapi saya bersyukur karena saat itu kondisi saya cukup baik gitu ya. Saya dinyatakan clear. Setelah itu saya merasa bahwa mungkin ini saatnya saya berbuat sesuatu ya kepada sesama terutama ya. Karena saya udah dikasih oleh Tuhan kesempatan untuk hidup lagi gitu ya. Sembuh dari kanker stadium 4, Yahya Houghton memilih mengabdikan hidupnya untuk bersumbangsi. Sebagai bentuk menapaki jalan kebajikan, ia bahkan rela melepaskan bisnis yang digeluti karena tidak sejalan dengan ajaran cinta kasih yang diyakini. Nama saya Yahya, ya, umumnya saya dipanggil Yahya Houghton. Umur saya 56 tahun saat ini. Jadi ketika 2014 saya selesai menjalankan treatment itu, kemudian saya diundang oleh teman di China karena mereka ada bisnis yang mau mereka ekspansi ke Indonesia waktu itu. Di Hainan itu ada namanya ayam Wenchang Qi ya. Namanya Wenchang Qi. Qi itu ayam sih ya. Wenchang itu nama kampung saya sih. Jadi ayam kampung Wenchang gitu ya. Nah, itu ayam di sana itu terkenal di seluruh dunia karena ayamnya gemuk gitu ya, satu ekor bisa 4 kilo gitu, kemudian dia lemaknya banyak. Terinspirasi oleh itu saya pikir saya akan bawa ayam ini ke Indonesia dan saya akan coba kembang biakkan gitu ya. Mungkin ini saya bisa jual dengan harga tinggi. Nah waktu itu saya beli lahan di daerah Cigudeg nggak jauh dari desa Simpak ini, sekitar 7.500 meter persegi. Nah, kemudian di situ juga saya membangun bangunan, terus kandang ayamnya udah saya bangun. Ya lebih kurang saya invest sekitar hampir 1 M ya waktu itu ya. Tapi seiring berjalan waktu itu, seci saya bertanya pada saya, kamu beneran mau ikut seci gitu? Saya bilang iya, saya udah bertekad, tekad saya udah bulat, saya mau ikut seci. Lalu dia berkata, lalu kamu ngapain buat pelihara ayam gitu ya? Karena kalau kamu pelihara ayam itu kan berarti kamu memberi peluang untuk orang membunuh ya, karena ayam itu dijual kan untuk disembelih gitu ya. Nah akhirnya saya tinggalin, saya bilang sama karyawan saya, itu ayam saya nggak mau lanjutin lagi, ya saya kasih pesangon nama mereka. Kemudian ayamnya saya serahkan sama mereka juga gitu loh. Silakan ayamnya mau diapain silakan gitu. Tapi intinya saya udah nggak mau ngelanjutin. Di Seci, Yahya mengambil peran di bidang logistik. Di balik peran yang sangat tak terlihat ini, ia belajar bersumbangsi tanpa pamrih dan menjalani ajaran cinta kasih melalui hal-hal sederhana namun bermakna. Kebetulan postur badan saya termasuk besar ya. Saya sekitar 178 cm, kemudian berat saya sekitar 90 kilo. Jadi badan saya termasuk kekar gitu ya. Nah ketika saya bergabung di Seci itu, Sesiong itu mengatakan oke, di logistik kita butuh orang gitu ya. Di awal tuh saya minta membantu di logistik gitu ya. Nah tapi ketika membantu di logistik itu kok belakangan jadi merasa cocok gitu ya, bisa sesuai dengan passion saya lah ya. Kemudian yang membuat saya lebih semangat lagi, saya sangat punya jalinan jodoh yang baik dengan beberapa sesiung-sesiung yang usianya lebih tua dari saya, dan mereka mau bergabung di logistik bersama saya untuk menggarap ladang berkah ini gitu loh. Dan semangat mereka itu juga lah yang membuat saya semakin bersemangat lagi Seci untuk tetap berada di logistik ini gitu. Jujur memang nggak semua orang sih mau di logistik. Itu memang bukan satu bagian yang diminatin orang ya. Tapi ya itu karena kita merasa bahwa
Master sudah berpesan bahwa kita nggak boleh egois, kita harus memulai dan kita harus ada yang melakukan. Maka saya merasa logistik ini juga salah satu yang harus saya lakukan. Berapa? Tiga di sini, Bu. Master juga pernah berkata bahwa kita jangan meremehkan diri kita sendiri gitu loh. Mungkin bagi sebagian orang logistik itu nggak ada apa-apanya lah gitu loh ya. Ibarat kita adalah sebuah baut gitu ya, dari sebuah kapal. Tanpa baut itu mungkin kapal itu nggak bisa jalan. Yang datang berobat itu kan dikasih gantungan nomor urut saja. Nah nomor urut itu adalah untuk memberikan keadilan ya kepada para pasien yang datang itu gitu ya, yang mau berobat itu. Karena jika tidak ada nomor urut itu, maka orang akan sembarangan duduk, sembarangan jalan gitu ya. Sembarangan datang masuk ke ruangan tensi, ke ruang dokter. Nah itu jadi nggak ada keadilan buat orang. Mestinya siapa yang duluan datang, dia yang harus duluan berobat ke dokter itu. Nah, oleh sebab itulah kami itu diajarin bagaimana supaya mengatur ya tempat duduknya mereka ya. Nah, ketika mereka dipanggil itu pun supaya nggak saling berebut gitu ya. Kita satu-satu ya giliran nomornya yang naik ya dia yang naik gitu loh. Yang lain kita minta duduk dulu, kita minta tenang dulu. Ya, gitu Pak ya. Yang belakang dulu selesai, nanti baru giliran Bapak ya. Bersabar ya. Nanti kalau dipanggil baru naik ya. Sebelumnya itu saya juga banyak mengalami cobaan yang cukup berat. Saya pernah 3 tahun minum air abu dan muntah darah. Kemudian di umur 6 tahun saya ditabrak mobil, digilas mobil. Kemudian di umur 11 tahun saya ditabrak oleh sepeda motor. Nah, rangkaian-rangkaian kejadian itulah yang akhirnya menyadarkan saya mungkin ya saya di kehidupan yang lalu itu banyak melakukan kesalahan ya. Ibu mau minum? Ada lagi yang mau minum? Ada yang mau minum lagi, Ibu? Tapi kan ajaran Master itu mengatakan ya, apa yang kita rasakan saat ini adalah perbuatan kita dari kehidupan lalu gitu ya. Apa yang akan terjadi kehidupan kita yang akan datang tergantung apa yang kita lakukan saat ini gitu loh. Saya berharap di kehidupan yang akan datang itu saya nggak akan merasakan percobaan-percobaan seperti itu lagi. Udah berapa lama gitu Pak? Udah berapa lama kakinya begitu? Oh udah 3 tahun. Selama ini udah ke dokter mana aja? Kalau ketika saya berobat dulu itu, saya kira penderitaan mereka itu nggak seperti penderitaan saya ya, karena saya itu jalan aja nggak kuat, makan aja nggak bisa, berbulan-bulan saya hanya ada di ranjang, tidur di ranjang aja gitu ya. Hanya dalam keadaan terpaksa kalau saya mesti ke toilet, saya berangkat ke toilet. Tapi setidaknya sisanya itu saya hanya ada di ranjang gitu. Baik, nggak apa-apa ya. Yang penting bersyukur aja, bersyukur. Hidup ini harus bersyukur. Karena saya udah pernah ngalamin penderitaan seperti itu, yang ngelihat pasien-pasien yang datang itu, saya sedikit banyak juga bisa merasakan penderitaan mereka gitu loh. Ketika kita ngelihat orang susah jalan, kita apa-apa, ya. Ketika kita ngelihat orang lagi sedih, kita bisa menghibur gitu ya, kita bisa ngobrol gitu, bisa menenangkan dia gitu. Itu adalah satu hal yang saya kira nggak bisa dibeli dengan uang. Ya. Pelan-pelan aja Pak, pelan-pelan, nggak usah buru-buru ya. Ya duduk Pak. Ya. Saya selalu berpikir ya bahwa hanya orang stres yang akan sakit, hanya orang banyak pikiran yang akan sakit. Oleh sebab itu saya selalu berusaha supaya nggak stres, supaya nggak banyak pikiran. Dan kebetulan ketemu dengan di sini banyak sesiung suci yang bisa bercanda, ya bisa kerja bareng, bisa bercanda. Itu memang benar-benar membuat nggak stres sih, gitu loh. Jadi itu sebenarnya yang paling penting itu suci, hati dan pikiran kita. Saya lahir di tanah Batak ya, termasuk daerah yang keras gitu ya.
Biasalah orang Batak kan ngomongnya kencang. Tapi setelah bergabung di Tzu Chi itu, ya itu udah mulai terkurangin ya. Ya. Nah ini untuk asam lambung nanti diminumnya 2 kali sehari. Yang membuat saya benar-benar tersentuh itu adalah ketika saya di Tzu Chi itu banyak sepuh-sepuh yang lebih tua itu memberikan hormat dengan membungkuk 90 derajat kepada saya. Gitu ya, itu yang mengajarin saya juga bahwa saya juga harus melakukan hal yang sama. Karena kesempatan ini adalah kesempatan yang paling indah buat kita semua. Saya ingin menjalankan amanahnya dari master. Jadi master selalu berkata waktu kita sudah sedikit, waktu kita sudah tidak banyak, ya banyak hal yang mesti kita lakukan di dunia ini, ya untuk menolong sesama makhluk hidup, menolong lingkungan kita gitu ya. Kita harus lebih giat lagi, ya lebih giat lagi melakukan apa yang master inginkan gitu.